Oke, jadi ceritanya saya mau sharing terkait dengan penggunaan kontrol panel hosting, terutama bagi teman-teman developer yang saat ini lagi kebingungan nyari gimana sih kita maintain atau kita memanage satu buah website, atau mungkin kita memanage satu buah VPS gitu ya, atau server. Sebenarnya ada berbagai macam kontrol panel hosting ya, yang lumayan banyak dan lumayan terkenal. Salah satunya ada Japanel yang paling banyak dipakai di perusahaan hosting, dan pasti teman-teman sudah mayoritas sudah pakai. Cuman 2 tahun terakhir saya selalu pakai salah satu kontrol panel yang jadi favorit saya, namanya AA Panel. Ini salah satu kontrol panel yang gratis dan dia punya banyak fitur ya. Salah satu fitur yang paling saya suka itu adalah dia punya manajemen Docker gitu. Terus kita bisa install berbagai macam plugin seperti itu. Nah, kalau dilihat dari web aslinya di sini ada beberapa interface. Setelah itu dia punya beberapa macam fitur bawaan yang kita bisa akses dan bisa langsung digunakan. Selain itu, si panel ini sebenarnya punya 2 seri, yang satu seri berbayar, yang satu versi gratis. Untuk versi gratisnya sendiri sebenarnya sudah lengkap ya, sehingga kita bisa memaintain atau kita bisa memaksimalkan potensi VPS kita dengan menggunakan si panel sebagai kontrol hostingnya, seperti itu. Untuk proses instalasi sebenarnya dia gampang. Kalau dilihat dalam proses instalasinya di AA Panel di sini, nah di sini kita ada caranya nih guys untuk install. Jadi kita akan coba install ya si AA Panel untuk nge-maintain VPS kita. Nah, untuk awal yang perlu teman-teman siapkan itu adalah satu buah VPS. Sebenarnya boleh pakai apa namanya tuh, mata sakit nih. Jadi boleh pakai VPS kosongan atau boleh pakai virtual. Nah, jadi boleh bebas, atau teman-teman mau install di komputernya masing-masing juga bebas saja. Nah, di sini saya sudah sediakan satu buah VPS kosong ya, yang teman-teman bisa pakai atau bisa kita coba. Jadi panel ini kalau kita lihat dari developernya, di sini dia yang bikin kalau nggak salah dari Cina ya, kalau nggak salah. Jadi dia sudah dibikin sudah lumayan lama dan punya beberapa fitur bawaan. Kalau kita coba cek di sini, nah ini dia ada, nah ini untuk user password saya nggak tahu ya. Demo pakai apa ya? Demo nggak disertakan nih. Demo kita coba langsung flash install aja deh ya. Di flash install sudah ada 2 panduan yang bisa teman-teman pakai. Yang satu versi Pro, yang kedua ada versi free-nya. Di sini nanti teman-teman bisa copy aja untuk instalasinya di sini. Nah, rekomend sebenarnya bisa digunakan di beberapa jenis untuk operating system ya. Jadi bisa pakai Ubuntu, bisa pakai CentOS. Nah, ini bebas ya. Kalau di sini kita pakai Ubuntu di server saya, maka kita akan coba langsung copy aja di sini untuk instalasinya atau scriptnya, terus kita paste aja di sini, lalu di enter. Nah, enaknya si AA Panel, kalau teman-teman lihat di sini, dia akan langsung memberikan panduan step by step bagaimana si hosting tadi atau kontrol panel tadi di install gitu ya. Nih, yang pertama adalah apakah AA Panel tadi dia akan diinstal di bawah direktori atau di dalam direktori www gitu ya. Kalau oke, kita tinggal ya aja di sini, terus dia akan otomatis instalasi. Nah, nanti mungkin ada beberapa konfigurasi, tapi
mungkin beberapa dari teman-teman kalau punya VPS kosong atau pengen pengen memanage si websitenya, atau mungkin dia punya project yang based on Laravel atau based on Node.js, itu dia bisa pakai aPanel. Oke, kalau sudah instalasi, ini nanti tergantung internetnya ya untuk proses instalasi, tapi at least nanti si aPanel ini dia nggak terlalu berat sih untuk makan memorinya. Jadi kalau beberapa kali saya install itu RAM 2 GB itu juga udah cukup untuk digunakan dalam proses instalasi sampai proses manajemen. Tapi kalau dipakai di beberapa website atau mungkin di dalam satu hosting tadi teman-teman punya lebih dari satu project gitu ya, saran saya sih mending pakai RAM yang di atas 4 atau 8 GB. Jadi biar proses developmentnya dan nanti ketika project tadi di run itu masih ada resource yang bisa dipakai gitu. Di forum di sini juga sudah disediakan forum aPanel. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin sudah pakai lalu dia ada error, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan gitu, nah si aPanel juga sudah langsung fasilitasi. Dan hebatnya nih, moderatornya, nah dari tim aPanelnya dia tuh lumayan aktif ya. Jadi kalau untuk menjawab si bug, mungkin kalau ada bug terkait dengan si panelnya, atau mungkin nanti butuh solution gitu ya, nah si moderator ini lumayan aktif ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini ketika saya pakai ini lumayan sangat membantu sih, karena si moderator dari aPanel ini dia bener-bener support gitu. Kalau kita ada error, mungkin kalau ada masalah nih kayak gini, dia bener-bener support dan ngasih beberapa solusi yang bisa kita coba kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ya kalau teman-teman mau implement si aPanel sebagai personal hosting sekali lagi. Tapi kalau teman-teman mau pakai si aPanel tadi ini digunakan untuk seri premium case gitu ya, mungkin mau disewakan, mungkin saran saya sih jangan pakai yang versi gratis ya. Jadi bisa pakai yang versi berbayar. Oke, kalau sudah selesai proses instalasi, nanti kita akan disediakan atau diberikan link untuk IP, port, serta cara aksesnya. Ini sudah disediakan keseluruhan. Ini salah satu kelebihan yang diberikan sama si aPanel ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah dalam proses manajemen. Nanti kalau sudah selesai instalasi, prosesnya kayak apa ya, kita tinggal akses aja sih untuk link atau IP yang sudah diberikan atau direkomkan sama si aPanel. Jadi kita taruh di browser seperti ini. Dari struktur yang diberikan di sini, jadi pada dasarnya yang di sebelah ini, di sebelah depan dia ada port yang 2788-nya adalah portnya, sedangkan yang di belakang ini adalah akses code-nya untuk digunakan mengakses si servernya gitu ya. Jadi nanti kita disediakan link yang bisa langsung kita gunakan. Kita tinggal klik aja di sini. Nah, kalau si server tadi sudah oke dan instalasi berjalan dengan lancar, nanti teman-teman akan masuk di halaman login si aPanel Linux panel tadi. Untuk account-nya di sini nanti teman-teman bisa masukkan username yang sudah diberikan yang ini. Setelah itu passwordnya teman-teman bisa masukkan juga di sini, terus diklik login. Oke, ini adalah tampilan utama dari si aPanel. Jadi kalau teman-teman lihat ketika pertama kali install, nanti teman-teman akan diminta untuk memilih mau pakai stack mana nih. Yang pertama bisa pakai LNMP, yang kedua pakai LAMP. Ini opsional ya, jadi tergantung teman-teman kebiasaan pakai yang mana sih. Cuman bedanya kalau yang LNMP yang ini dia menggunakan Nginx, sedangkan yang LAMP dia menggunakan Apache. Nah ini tergantung teman-teman sih kalau mau pakai yang mana. Memang untuk si aPanel itu defaultnya dia menggunakan PHP untuk proses development. Jadi umpama kita mau pakai yang direkomend, langsung aja one click.
Nah, nanti si panel akan melakukan proses instalasi secara otomatis seperti itu ya, berdasarkan stack yang kita install. Jadi dia akan menginstal modul Nginx, terus PHP, setelah itu MySQL dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal tunggu aja sih. Tapi kalaupun teman-teman mau coba-coba dulu, ini bisa di close di sini. Nah, ini nanti dia akan otomatis running in background seperti itu ya. Di sini semua sudah ada menu-menunya yang bisa kita pakai. Ini home, jadi di home kita bisa melihat status server yang kita mau gunakan, ada traffic juga, terus ada tools-tools software yang digunakan, terus di sini ada website. Nah, untuk fitur atau menu website ini nanti kita pakai kalau kita mau nambah satu buah project seperti itu ya. Karena saat ini dia masih proses instalasi Nginx, nah ini masih belum bisa dipakai, nanti kita skip dulu. Nah, kalau teman-teman nih, terutama para developer WordPress gitu ya, bikin landing page, nah di sini juga sudah ada atau disediakan menu yang dikhususkan untuk WordPress development gitu ya. Jadi kita bisa integrate dan kita bisa langsung pakai untuk optimasi website WordPress kalian gitu. Terus ini untuk VTP-nya, ini database. Di AA panel sendiri disediakan beberapa jenis database ya. Jadi ini enggak semuanya default terinstall, jadi nanti teman-teman harus tetap install manual, entah itu nanti pakai MySQL, terus SQL Server, atau mau pakai Postgre. Jadi bisa pilih salah satu. Terus di AA panel juga menyediakan layanan Docker. Jadi kalau teman-teman punya satu buah aplikasi terus mau di deploy nanti pakai Docker, si AA panel dia sudah menyediakan seperti itu. Terus ada monitoring di sini, bisa teman-teman aktifkan di bagian sini. Maka nanti kita bisa cek untuk semua activity yang ada di servernya teman-teman gitu ya. Jadi bisa di record secara keseluruhan, baik itu resource CPU, memori, atau load average dari masing-masing website itu bisa. Ini ada fitur security, kita bisa setting semua incoming message atau nanti mau akses, ada SSH, brute force, sampai ke sistem hardening. Di sini juga sudah ada gitu ya. Terus dia ada fitur WAV untuk security. Terus ada mail server kalau memang dibutuhkan teman-teman mau bikin email atau mail server, di sini bisa teman-teman install untuk pluginnya dan nanti bisa langsung on. Nah, untuk domain sendiri bisa teman-teman includekan dengan website utama yang sudah teman-teman deploy di sini. Jadi nanti emailnya kita bisa include berdasarkan nama domain yang sudah kita setting seperti itu. Terus ini file, tempat nanti semua website yang kita kita taruh atau project yang kita pakai di sini semua. Terus ini account, kalau nanti teman-teman mau menggunakan multiple user, cuman sayangnya fitur ini hanya bisa diakses kalau teman-teman pakai fitur berbayar gitu ya. Jadi nanti kita bisa bagi untuk client area gitu ya, sama admin area itu bisa dibuat dengan menggunakan fitur account. Nah, salah satu kelebihan yang saya suka sebenarnya dari AA panel itu adalah fitur ini sih sebenarnya, terminal gitu ya. Jadi dia memberikan akses terminal ke kita agar kita bisa melakukan proses development dengan lebih mudah. Dari beberapa hosting atau layanan control center gitu ya, atau layanan mirip-mirip seperti cPanel dan lain sebagainya, dia atau kita tidak diberikan akses secara maksimal seperti ini. Jadi kadang-kadang kita harus setting, bahkan kita harus instalasi secara manual untuk akses ke terminalnya seperti itu. Di sini juga udah ada cron job yang bisa kita pakai. Nah, ini terus di App Store. Nah, ini semua fitur atau berkaitan dengan plugin yang mau kita install. Di sini kita tinggal install aja. Jadi kita bisa filter di sini. Mungkin kita mau filter berdasarkan tools-tool yang di sana itu disediakan secara gratis gitu ya. Ini bisa. Di sini cuma ada beberapa tools atau plugin yang bisa kita install, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kayak ini dia sudah menyediakan Redis gitu ya. Terus dia ada multiple PHP, dia sudah ready. Jadi teman-teman kalau mau bikin project, umpama dia ada project A, ada pakai PHP 8 gitu, mungkin satunya pakai PHP 5 gitu, dia bisa.
Atau mungkin teman-teman ada satu buah project yang dia harus pakai Node.js, dia juga udah bisa gitu ya. Java pun juga udah bisa. Jadi nanti tinggal teman-teman install aja. Terus dia juga ada beberapa tools yang lain yang bisa teman-teman pakai, dan saya rasa sih ini tools yang memang bisa teman-teman optimalkan untuk bikin atau ngedeploy projectnya teman-teman masing-masing gitu ya, dengan layanan yang gratis. Jadi teman-teman bisa dapat semua layanan yang ada di sini. Di sini juga ada setting untuk setting akses ke servernya teman-teman. Jadi kalau awal tadi di bagian atas sini ini mau diganti gitu ya portnya, nah ini bisa diganti di bagian sini, di bagian panel setting gitu ya. Di panel setting nanti di sini dia ada panel user. Nah ini bisa teman-teman modifikasi gitu ya. Begitu juga dengan nama yang ada di atas mau diganti, di sini juga bisa tinggal save aja. Ini dia nanti akan menyimpan atau dia akan berganti kalau tidak ada service yang berjalan. Nah, ini dia nggak bisa disimpan karena ada service berjalan gitu. Jadi kita masih install Nginx dan lain-lain. Begitu juga kalau mau install security atau ganti password user dan lain sebagainya juga ada. Di sini juga disediakan fitur notifikasi alarm. Jadi kalau mau integrate dengan Telegram atau mungkin mau diintegrasikan dengan email untuk akses atau notifikasi akses, dia sudah disediakan. Jadi pada dasarnya si AA panel ini benar-benar powerful dan instalasinya sangat mudah, sehingga sangat rekomen nih kalau teman-teman mau bikin project atau ngedeploy project atau mau punya satu buah home server sendiri gitu. Jadi umpama kita mau bikin project Laravel gitu, kita tinggal masukkan aja sini umpama test.domain.com gitu umpama. Database-nya kita bisa pakai MySQL, terus PHP kita tinggal pilih aja mau pakai PHP berapa gitu. Karena ini tadi saya belum install PHP, jadi dia nggak muncul gitu. Kalau sudah, kita bisa config. Begitu juga kalau teman-teman punya WordPress project gitu. Jadi kalau punya WordPress project, kita tinggal masukkan aja domainnya WordPress gitu kan, project.com gitu. Ini boleh. Dia akan langsung otomatis nge-generate satu buah CMS WordPress berdasarkan domain yang teman-teman buat. Nah ini sangat mempermudah ya bagi teman-teman yang mau buat satu buah landing page atau mau deploy satu buah project, entah itu pakai menggunakan atau menggunakan bahasa apapun. Jadi lebih gampang ya. Seperti ini kita create, nanti akan tersedia seperti ini dan dia bisa langsung online. Nah gimana caranya? Nanti teman-teman tinggal mengarahkan DNS dari domain, dari control center domain teman-teman ke alamat IP yang teman-teman gunakan gitu. Nanti dia akan otomatis bisa diakses kayak gini. Nah di sini juga kita bisa maintain atau kita bisa kontrol nih untuk domainnya. Umpama nanti mau bikin lebih dari satu domain, umpama kayak domain saya Septian Kristanto gitu .my.id, nanti di depannya kita kasih web. Nah bisa juga, jadi untuk mengakses project ini bisa menggunakan beberapa domain boleh, atau disendirikan portnya itu juga bisa, ataupun mungkin kita bisa setting untuk direktorinya itu juga bisa. Bagi teman-teman developer Laravel terus kode igniter yang butuh akses untuk komposer juga nggak usah bingung, di sini juga udah ada otomatis komposernya. Jadi kita tinggal cari aja nih di projectnya, setelah itu kita bisa langsung otomatis pilihkan ke activity yang mau dilakukan, apakah mau melakukan komposer update, komposer install, dia sudah ada. Jadi kita tinggal arahkan ke direktori mana projectnya yang ada, yang digunakan, jadi tinggal execute. Atau mau nambah atau ganti versi PHP, dia juga udah bisa. SSL pun di sini disupport dengan menggunakan LetScript ya. Jadi teman-teman kalau mau butuh SSL akses atau butuh domain yang langsung digenerate SSL, tinggal klik aja di sini, di apply, maka otomatis si sistem akan ngegeneratekan SSL untuk domain tersebut dengan menggunakan Let's Encrypt. Jadi sangat powerful ya. Jadi semuanya sudah disediakan tanpa harus teman-teman kerepotan mencari plugin tambahan seperti itu. Nah, ini dia nggak bisa nih. Kenapa? Kok nggak bisa ya? Ya kita kan tadi belum setting untuk DNS-nya untuk mengarah ke sini, jadi dia nggak bisa kebaca.
tapi kalau sudah diarahkan nanti harusnya udah bisa sih. Jadi nggak sesulit itu, jadi tinggal klik-klik aja sih. Jadi bagi teman-teman yang awam dalam proses manage satu buah kontrol panel, saya rasa AA panel ini jadi salah satu solusi seperti itu. Kalau punya web dengan basic Node project gitu ya, mungkin pakai Next.js atau React, nah ini tinggal install aja sih. Kita tinggal install, setelah itu nanti kita tinggal tunggu sampai selesai, maka nanti otomatis kita bisa pakai atau kita bisa deploy React project kita atau Node project kita ke control panel ini. Jadi dia powerful gitu. Nah, ada banyak fitur ya kayak gini, jadi tinggal teman-teman pakai. Begitu juga nanti kalau mau install beberapa database, jadi kalau mau pakai Postgre, MySQL, jadi kita tinggal pakai aja. Cuman sayangnya AA panel ini memang dia sudah sering update ya, atau dia sering di fix kalau ada error. Sayangnya AA panel ini banyak plugin, yang pertama itu yang berbayar sekarang. Kalau sebelumnya tuh dia banyak menggunakan plugin gratis itu ya, atau diberikan secara gratis, tapi makin kesini karena penggunanya lumayan banyak, sekarang dia pakai plugin berbayar, jadi agak lumayan gak enak sih. Yang pertama itu. Yang kedua, kekurangannya si AA panel ini adalah di beberapa kondisi AA panel ini lumayan banyak makan resource gitu ya, jadi teman-teman harus pinter-pinter checking sih intinya. Kadang-kadang itu ada beberapa, karena kan dia panelnya dibikin dengan menggunakan Python ya, jadi saya sendiri belum tahu apakah memang bawaan dari si AA panelnya atau memang ada service tertentu yang dia akhirnya menumpuk. Nah ini mungkin kita akan coba buatkan videonya untuk oprek si AA panelnya ke depan ya. Tapi untuk overall semua layanan, fitur dan lain sebagainya sangat menarik dan baik seperti itu. Oke. Demikian untuk video kali ini. Kita akan coba di video lain untuk oprek lebih dalam ke AA panel. Oke, terima kasih.